Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang besar sampel untuk variabel kontinu yang beranggotakan saya sendiri, Alivia Maharani, dengan NIM 139, dan juga teman saya, Eleonara Solama Sizebua, dengan NIM 105. Subbab yang pertama adalah estimasi rata-rata. A. Simpangan mutlak. Berikut ada rumus dari simpangan mutlak dan juga keterangannya. Di sini ada nilai derajat kepercayaan dari 90%, yaitu sebesar 1,64, nilai derajat kepercayaan 95% sebesar 1,96, dan juga nilai derajat kepercayaan 99%, yaitu sebesar 2,58. Simpangan mutlak digunakan untuk estimasi proporsi, tidak tepat digunakan untuk uji hipotesis, asumsi desainnya, populasi tak terbatas, dan sampel SRS. Jika sampel non-SRS harus dikalikan dengan DEF. Contoh penggunaan simpangan mutlak, yang pertama bisa untuk survei cakupan imunisasi, yang kedua, bisa untuk survei prevalensi gizi kurang di masyarakat, dan juga yang ketiga, bisa untuk penelitian prevalensi hipertensi di masyarakat. Contoh soal simpangan mutlak. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata tekanan darah sistolik orang dewasa di Jakarta. Asumsi yang digunakan adalah rata-rata tekanan darah 120 mmHg, simpangan baku dari penelitian sebelumnya adalah 20 mmHg, simpangan mutlak 10 mmHg, derajat kepercayaannya 95%. Jawabannya, kita bisa menghitung menggunakan kalkulator sample size dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalamnya. Kita masukkan dari soal bahwa derajat kepercayaannya sebesar 95%, simpangan bakunya sebesar 20, dan juga simpangan mutlaknya adalah 10. Nah, di sini simpangan mutlaknya diubah menjadi desimal, berarti sebesar 0,10. Dan setelah itu akan mendapatkan N-nya atau jumlah sampelnya itu sebesar 15 sekian, dan kita bisa membulatkannya menjadi 16. Jadi, dari contoh soal tersebut dibutuhkan besar sampel sebanyak 16 orang. B. Simpangan relatif. Berikut adalah rumus dari simpangan relatif dan juga keterangannya. Contoh soal simpangan relatif. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor ingin mengetahui rata-rata kadar Hb ibu hamil. Dari hasil penelitian di kabupaten lain, diperoleh rata-rata kadar gula hemoglobin adalah 9,8 gram per dl dengan standar deviasi 3,3 gram per dl. Berapa besar sampel yang diperlukan jika peneliti menginginkan presisi relatif 10% dengan derajat kepercayaan 95%? Untuk menjawabnya, kita bisa kembali menggunakan kalkulator sample size dengan memasukkan rata-rata gula sebesar 9,8, standar deviasi sebesar 3,3, presisi relatif sebesar 10%, atau bisa kita ubah menjadi desimal menjadi 0,10, dan juga derajat kepercayaan sebesar 95%. Maka didapatkan hasil N atau jumlah sampelnya sebesar 44. Jadi, dari soal tersebut, diperlukan jumlah sampel sebesar 44 orang ibu hamil. Selanjutnya, estimasi beda rata-rata pada dua kelompok independen.
Yang pertama, rumus jika sampel 1 dan sampel 2 adalah sampel besar dengan tidak melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, atau salah satu atau kedua sampel adalah sampel kecil. Dalam hal ini, data harus berdistribusi normal dan deviasi populasinya diketahui. Untuk mencari standar error beda min populasinya itu didapatkan dengan rumus standar deviasi populasi 1 kuadrat per besar sampel 1 ditambah standar deviasi populasi 2 kuadrat per besar sampel 2 diakarkan. Yang kedua, jika sampel 1 dan sampel 2 adalah sampel besar, dengan tidak mempedulikan apakah data berdistribusi normal atau tidak, serta deviasi populasinya tidak diketahui, maka rumusnya adalah akar dari standar deviasi sampel 1 kuadrat per besar sampel 1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat per besar sampel 2. Selanjutnya, jika salah satu atau kedua sampel adalah sampel kecil dan data harus berdistribusi normal, serta deviasi populasinya tidak diketahui, maka rumusnya adalah nilai parameter populasi per besar sampel 1 ditambah nilai parameter populasi per besar sampel 2, di mana parameter populasi rumusnya besar sampel 1 dikurang 1 dikali standar deviasi sampel 1 kuadrat ditambah besar sampel 2 dikurangi 1 dikali standar deviasi sampel 2 kuadrat per besar sampel 1 ditambah besar sampel 2 dipakatkan minus 2. Berikut merupakan contoh estimasi beda rata-rata pada dua kelompok independen dengan menggunakan rumus yang kedua. Subbab yang ketiga, ada uji hipotesis beda rata-rata pada dua kelompok independen. Berikut ada rumus serta keterangannya. Di sini terdapat nilai Z pada kekuatan uji dari 0,99 atau 99% sebesar 2,326. Nilai Z pada kekuatan uji 0,95 atau 95% sebesar 1,645. Nilai Z pada kekuatan uji 0,90 atau 90% sebesar 1,282. Dan nilai Z pada kekuatan uji dari 0,80 atau 80% sebesar 0,842. Contoh soal dari uji hipotesis beda rata-rata pada dua kelompok independen. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan efek asupan natrium terhadap tekanan darah orang dewasa. Asumsinya adalah A. Pada kelompok natrium rendah, rata-rata tekanan darah sebesar 75 mmHg, dengan standar deviasinya 10 mmHg. Jumlah sampelnya sebesar 20 orang. B. Pada kelompok natrium tinggi, rata-rata tekanan darah sebesar 82 mmHg dengan standar deviasinya 12 mmHg, dengan jumlah sampelnya sebanyak 20 orang. C. Perbedaan minimal yang ingin dideteksi adalah 10 mmHg. D. Derajat pemaknaannya sebesar 5%, dan E. Kekuatan ujinya 80%. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus menghitung varians gabungannya dulu. Dengan memasukkan ke dalam rumus tersebut, maka didapatkan varians gabungannya itu sebesar 122. Langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung jumlah sampel menggunakan kalkulator sample size dengan memasukkan varians gabungan yang tadi telah ditemukan sebesar 122, kekuatan uji sebesar 80%, derajat kemaknaan atau alfa sebesar 5%, rata-rata pada kelompok natrium rendah sebesar 75, dan juga rata-rata pada kelompok natrium tinggi sebesar 82.
maka kita akan mendapatkan N atau jumlah sampelnya itu sebanyak 40. Jadi kesimpulannya adalah jumlah sampel yang harus diteliti sebanyak 40 orang yang mengkonsumsi natrium rendah dan juga 40 orang yang mengkonsumsi natrium tinggi. Yang keempat ada besar sampel pada uji hipotesis beda rata-rata berpasangan. Dalam uji beda dependen dilakukan menentukan rumusan hipotesis, menentukan nilai kritis, mencari nilai hitung, membuat keputusan serta mengambil kesimpulan. Lalu untuk rumusan besar sampelnya yaitu delta kuadrat dikali Z 1 min alpha plus Z1 min beta dikuadratkan per mu 1 kurang mu 2 dikuadratkan. Berikut merupakan contoh dari perhitungan besar sampel pada uji hipotesis beda mean dependen. Berikut cara menentukan besar sampel dari contoh menggunakan software sample size. Subbab yang kelima ada uji hipotesis analisis varians. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis varians atau ANOVA antara lain, data harus berdistribusi normal, varians atau ragamnya harus homogen, dan juga sampel berasal dari kelompok yang independen. Hipotesis analisis varians. Yang pertama H0, berarti tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari jumlah kelompok. Yang kedua H1, berarti ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari jumlah kelompok.